Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan sebuah proses yang terjadi antara web client ketika akan mengakses sebuah halaman website kepada web server. Begitu juga sebaliknya web server mengirimkan kembali respon atas terjadinya sebuah permintaan kepada komputer web client. Nah, karena kita akan mensimulasikannya di sini pada Cisco Packet Tracer, saya akan membuka sebuah simulation panel. Nah, di sini karena sekarang kita mencoba untuk melihat visible eventnya terdapat apa saja. Nah, di sini ada beberapa banyak, ada ARP, BGP, Bluetooth, Safe Web, CDP, DHCP, dan masih banyak lagi. Dan kita hide dulu visible eventnya, kemudian kita edit filter. Nah, karena kita hanya menggunakan HTTP saja, di sini pada tab MIS kita cek HTTP. Oke, nah di sini sudah terpilih visible eventnya HTTP saja. Kemudian kita buka komputer web client, kemudian desktop, web browser. Nah, di sini kita memasukkan alamat atau domain di www.oc.k. Kemudian kita klik go. Nah, karena kita menggunakan mode simulasi, maka di sini belum terjadi apa-apa atau prosesnya. Nah, di sini pada kontrolnya kita play pada panel simulasi. Nah, di sini sudah terjadi request dari web client menuju web server dan juga respon dari web server menuju web client. Di sini sudah terjadi 4 aktivitas. Nah, di sini device yang terjadi itu ada 3 dari web client dan 1 dari web server. Dan juga di sini tipenya karena kita memilih HTTP saja, di sini sudah yang ada memang hanya HTTP. Langsung kita buka untuk coba melihat aktivitas yang terjadi pada layer-layer event HTTP. Nah, di sini layer yang berinteraksi yaitu ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, dan juga layer 1. Pada layer 7 ini itu HTTP ke klien mengirimkan kepada server yaitu sebuah request HTTP. Dan juga pada layer yang keempat ini yaitu TCP source port 1025 dan juga destination portnya 80, lalu segmen informasi dengan sequence numbernya 1 dan CK number 1, dan juga panjang datanya 102. Nah, pada layer ketiga ini yaitu yang terjadi adalah alamat destination IP address dan juga subnet dari device kita, yaitu IP-nya 192.168.1.1 dan juga destination IP-nya atau tujuan
atau web servernya itu 192.168.1.254. Dan pada layer kedua ini itu terjadi aktivitas proses pada MAC address dari pengirim dan juga penerima. Nah, kemudian pada layer pertama ini yaitu port ya. Itu port yang sebuah device itu mengirim kepada server, mengirim port dari web client ke web server. Nah, kemudian coba kita lihat pada outbound video detailsnya. Nah, di sini kita coba melihat ya, di sini ada beberapa ya. Misalnya ini ada source IP address-nya itu IP dari komputer kita atau komputer web client 192.168.1.1 dan juga destination IP-nya atau IP web servernya 192.168.1.254. Nah, kemudian pada TCP-nya yaitu source port-nya 1025 dan port tujuannya 80 ini yaitu port default kalau pada sebuah halaman website dengan tipe HTTP. Nah, dan juga sequence numbernya 1, kemudian ACK numbernya 1. Nah, ini yang terjadi pada layer keempat, keterangan-keterangan pada layer keempat. Oke. Ya, ini informasi detailnya yang terjadi pada OSI model, oke, atau layer-layer yang terjadi dari permintaan web client. Kemudian pada aktivitas yang kedua masih dari device web client dengan tipe HTTP. Kita buka. Nah, di sini yang terjadi yaitu hanya pada layer pertama saja, yaitu port pada flash Ethernet 0. Ya, kurang lebihnya pada outbound video detailsnya hampir sama pada aktivitas yang pertama tadi. Mulai dari keterangan-keterangannya, detail-detailnya, TCP-nya, portnya, source IP-nya, destination IP-nya itu sama dengan yang pada terjadi aktivitas yang pertama. Nah, di sini yang terjadi itu device take out sebuah frame dari buffer dan mengirimnya gitu. Kemudian pada poin kedua itu flash Ethernet mengirimkan sebuah frame ya. Ya, selanjutnya di sini aktivitas yang ketiga yaitu web server dari sebuah web server. Oke. Nah, di sini ada beberapa tambahannya. Yang tadi hanya OSI model dan outbound video details, sekarang sudah ada tambahan inbound video details. Ya, karena
ada respon dari sebuah server untuk mengirimkan request kembali ke web client. Nah, kalau yang in layer ini itu permintaan atau layer dari web client. Ya, seperti tadi, contohnya ini layer 3 yang IP 192.168.1.1 itu IP komputer kita atau web client, dan IP destination-nya itu 1254 yaitu tujuannya, IP tujuan itu web servernya. Nah, di sini MAC address dan juga layer satunya port for Ethernet. Nah, di sini yaitu pada web server atau outlayer-nya. Nah, yang terjadi ini pada layer 7-nya yaitu server mengirimkan kembali HTTP oleh klien atau membalas permintaan dari klien. Kemudian pada layer keempat ini, nah itu segmen informasi, segmen numbernya 1, kemudian ACK number 103, dan panjang datanya itu 272. Dan pada layer ketiga ini itu destination IP address, dan destinationnya source IP-nya yaitu dari komputer web server yaitu 192.168.1.254. Nah, kemudian untuk destination IP atau tujuan yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini MAC address-nya yang terjadi pada layer kedua juga dari komputer web server kepada komputer web client, dan juga layer satunya port Ethernet itu mengirimkan kembali frame-nya. Nah, sekarang kita lihat inbound video details-nya. Contohnya ini yaitu source IP-nya. Source IP ini yang 192.168.1.1 ini dari komputer web client atau komputer kita yang mengirimkan request ke web server. Nah, di sini destination IP-nya itu 1254 ini dari atau untuk komputer web server. Nah, sekarang kita coba lihat outbound-nya. Nah, di sini outbound-nya atau source IP-nya yaitu dari komputer web server, ya berbeda dengan yang inbound tadi. Ya, karena yang outbound ini sudah mengirimkan respon atas permintaan HTTP request dari web client. Nah, kemudian destination IP-nya atau tujuannya ke web client. Nah, selanjutnya kita akan melihat aktivitas yang terjadi pada aktivitas yang terakhir, yang keempat, yaitu pada device web client. Ya, karena device ini sudah menerima respon dari web client atau sudah menerima respon dari web server ke web client. Nah, maka aktivitas yang terjadi yaitu seperti ini. In layernya itu masih yang pada layer 7, layer 4, 3, 2, dan 1.
layer 7 ini, yaitu HTTP client menerima sebuah balasan HTTP respon dari komputer web server, dan ini akan menampilkan sebuah halaman website di browser. Oke. Kemudian pada layer yang keempat ini, itu yang terjadi source portnya atau source port ini yang 80 ini itu dari komputer web server, dan destination portnya itu tujuannya itu 1025 komputer itu komputer kita atau web client. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang terjadi, yaitu device menerima TCP push dan juga CK segmen untuk connection ke 192.168.1.254 dengan port 80, dan juga menerima segmen informasi dengan segmen number 1, CK number 103, dan panjang datanya itu 272. Kemudian untuk TCP segmen itu sequence expect segment number, dan juga di sini ada beberapa aktivitas lain, yaitu TCP proses payload data, dan juga TCP resemble all data segment and pass to the up layer. Nah, kemudian di sini pada layer ketiga, yaitu di in layernya atau source IP-nya itu dari komputer web server kepada IP komputer web client. Nah, di sini yang terjadi itu destination IP address-nya sesuai dengan device IP address atau alamat broadcast-nya, dan device ini dienkapsulasi oleh paketnya dienkapsulasi. Nah, di sini MAC address-nya dan destination MAC address sesuai untuk menerima port MAC address-nya dari broadcast address atau multicast address, dan juga device di dekapsulasi dari dekapsulasi PDU dari Ethernet frame. Pada layer 1 ini flash Ethernet menerima frame-nya. Nah, kemudian kita lihat pada inbound video detailnya. Ya, di sini pada IP atau bagian IP. Nah, di sini source IP-nya, ini source IP yang dimiliki oleh komputer web server, yaitu dengan 1254, dan destination IP-nya 11. Nah, di sini komputer web servernya sudah mengirimkan respon balikan kepada komputer web client. Nah, dan juga TCP-nya atau bagian TCP ini source port 80 ini yaitu port yang dimiliki oleh web server, dan juga destination port ini yang 1025 ini yang dimiliki oleh web client. Nah, di sini halaman website dari OSI.local yang sudah dikirimkan oleh web server atas terjadinya permintaan dari web client. Nah, di sini sudah tampil, yaitu ada keterangan web server, dan juga di sini ada keterangan you have sukses mengakses halaman atau homepage dari web server.
Ya, jika kita melihat di sini akan terjadinya banyak permintaan selain HTTP tadi. Nah, karena kita hanya menggunakan HTTP, jadi kita memilih visible eventnya HTTP. Nah, sebenarnya jika ditampilkan semuanya, maka banyak nih yang terjadi event-event selain HTTP. Ada DNS atau domain web server, kemudian ARP, TCP, kemudian HTTP, dan juga di sini TCP lagi. Nah, di sini aktivitas yang terjadi ketika sebuah komputer web client mengirimkan permintaan HTTP, mengirimkan permintaan request untuk mengakses sebuah halaman website, dan kemudian sebuah komputer web server mengirimkan responnya kembali kepada web client atas permintaan halaman websitenya untuk ditampilkan ke browser dari web client. Nah, kurang lebihnya seperti ini simulasi untuk mengakses sebuah browser dari komputer web client kepada komputer web server, dan komputer web server mengirimkan responnya kembali atas permintaan dari web client untuk ditampilkan sebuah halaman page atau homepage atau website di browser komputer web client. Uh, ya, pada kesempatan kali ini di sini saya sudah selesai untuk mensimulasikannya. Oke, dan juga akan saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan penjelasan atau penjelasan kata atau penjelasan yang masih kurang baik, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.